Nona Mutia, operasi Anda akan dimulai dalam 1 jam. Mohon perhatikan waktu, jangan terlambat. Aku tahu. Bukan aku yang gak mau, tapi kalian sendiri yang melepaskannya. Tubuhmu belum pulih, biar pembantu saja yang mengerjakan ini. Pesta ulang tahun ibu yang ke-60 orang lain yang buat. Aku gak tenang. Sayang, kamu baik sekali. Kalau aku sampai kehilangan kamu, aku akan menyesal seumur hidup. Benarkah? Tentu saja, jadi seumur hidup ini, kamu jangan meninggalkanku. Bahkan jika kamu pergi, aku tidak akan melepaskanmu. Yudi, pestanya akan segera dimulai. Jangan sampai ayah dan ibu menunggu. Ayo pergi sayang, gak lengkap tanpamu. Kalian pergi dulu saja, aku masih ada urusan. Sayang, Aku bukan anak kecil, masa bisa tersesat? Aku tahu jalannya. Kalian pergi duluan. Ayo pergi. Semuanya sudah berakhir. Yudi Surya. Nona Mutia, Anda yakin mau aborsi? Kondisi tubuh Anda khusus. Ini mungkin kehamilan terakhir Anda. Aku yakin. Baik. ada yang aneh dengan Tia. Aku harus balik menemuinya. Yudi, dia sengaja bersikap dingin padaku. Bentar lagi potong gue. Jangan pedulikan dia. Ini, kenapa ada sesuatu di sini? Tia bilang dia siapkan kejutan untukmu. Seharusnya ini. Ayo potong kue. Sinta, Kamu kenapa? cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, dokter! Bu, hanya tertabrak anak kecil. Tidak apa-apa. Kamu sekarang sedang rapuh. Meskipun hanya tersandung batu, itu masalah besar bagi keluarga kami. Cepat-cepat. Maaf, Nona. Hai, sudah jam segini. Masih peduli orang lain. Cepat bawa Sinta ke dokter. Baru pertama kali aku melihat keluarga mertua begitu sayang pada menantunya. Anda baru selesai operasi. Masih sangat lemah. Perlu hubungi keluarga untuk jemput Anda. Dokter, dokter! Tidak perlu. Saya tak punya keluarga. Baiklah, 2 hari lagi ingat pemeriksaan lanjut. Ayo pergi. Bu, apa yang ibu lakukan? Ini dokter Tia. Kalau Tia sampai tahu bagaimana ini? Hari ini di rumah sakit ginekolog terbaik, hanya dia yang bertugas. Iya, dokter memiliki etika profesional. Nggak akan sembarangan bicara. Yang terpenting adalah anak. Ah, ah, perutku. Cepat. Ayo. Pak Yudi, kenapa Anda baru datang? Istri Anda baru selesai operasi dan sudah pergi. Operasi? Operasi apa? Ada apa dengan istriku? Anda tidak tahu. Dia minggu lalu buat janji untuk abort. Aduh. Kenapa tiba-tiba separah ini? Dokter, jangan sebut-sebut wanita itu. Cepat periksa Sinta. Cepat periksa anaknya. Anak ini nggak boleh kenapa-napa. Aduh. Baiklah, ikut saya. Pelan-pelan.
Apa yang perlu dikhawatirkan? Bisa langsung pulang, berarti operasi kecil. Gak akan membuat orang mati. Dia cuma tertabrak anak kecil, kalian langsung panik. Tia dioperasi, kalian malah tak peduli. Jangan lupa, Mutiasari adalah menantu kalian. Aku... Tia penakut. Dulu nggak enak badan, dia selalu memberitahuku. Hari ini operasi masalah sebesar ini, dia malah diam-diam saja. Nggak bisa. Aku harus menemuinya. Yudi, Yudi, Sinta harus dirawat untuk observasi. Kalau kamu menemuinya sekarang, gimana dengan Sinta dan bayinya? Tia ada masalah, mana ada waktu untuk urus dia. kamu ayah bayinya. Jika ada masalah, kamu harus menandatanganinya. Hari ini, kamu harus menemaninya di sini. Aku dan ibumu akan merawatnya. Ayo. Yudi sekarang makin dingin padaku. Aku harus manfaatkan kesempatan ini mempererat hubungan dengan Yudi. Yudi, ayah dan ibu sudah pulang. Jangan khawatir lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat baik-baik di rumah sakit. Sayang, jangan sampai kamu kenapa-napa. Sudah gak bisa lahirkan anak banyak kali urusannya. Aku sudah tua juga harus melayanimu. Orang tua lagi bicara, nggak dengar ya? Kamu tuli ya? Aku sedang bicara denganmu. Jangan marah lagi. Kamu lihat ini. Cerai? Dia nggak mungkin tahu soal yang kita lakukan, kan? Nggak mungkin. Kita melakukannya tanpa celah. Mana mungkin dia tahu? Kalaupun tahu memangnya kenapa? Dia juga nggak bisa punya anak. Apa? Mau buat keluarga kita ikut punah bersamanya? Masalahnya, Yudi sangat menyukainya. Kalau dia tahu Mutiasari mau menceraikannya, dia pasti akan gugurkan anak itu. Oh, itu. Halo? Bu, kalian sudah sampai di rumah. Gimana keadaan Tia? Nggak apa-apa. Cuma masalah kecil. Kalau gitu suruh Tia bicara di telepon. Yudi, Tia sudah tidur. Aku dan ibumu sedang menjaganya. Tenang saja ya. Bagaimana ini? Kita harus ulur selama mungkin masalah ini. Yudi nggak boleh tahu sama sekali. Cepat. Yudi, bayinya menendangku. Coba rasakan. 3 tahun yang lalu, anakku dan Tia juga aktif seperti ini. Yudi Surya, kamu begitu suka anak. Selamat, akhirnya keinginanmu terwujud. Sudah beberapa hari kamu keguguran, tapi dia nggak peduli sama sekali. Malah bersama selingkuhannya mesra-mesraan di sini. Sudahlah, lagi pula aku sudah mengajukan cerai. Mereka berdua sekarang baru satu keluarga. Tapi keterlaluan sekali. Dia dulu sangat mencintaimu. Apa semuanya pura-pura? Bukan pura-pura. Tapi cinta bisa berpindah. Yudi, bayinya menendang lagi. Sudah. Tia masih sakit menungguku di rumah. Kalau kamu nggak apa-apa, cepatlah keluar dari rumah sakit. Pasien nomor 23 Mutiasari silakan ke ruang 2 buat pemeriksaan ulang. Yudi, Sayang. Sayang, Yudi, apa yang kamu cari? tadi kamu panggil pasien nomor 23 Mutiasari. Ada apa dengannya? Pak, Anda buat saya kaget jadi saya lupa namanya. Tapi semua pasien hari ini datang untuk pemeriksaan ulang pas keguguran. Keguguran? Yudi, kamu pasti salah lihat. Mutiasari nggak bisa hamil, kamu juga tahu kan? Lagi pula, ayah dan ibu merawatnya di rumah kan? Kalau dia ke rumah sakit, ayah dan ibu pasti memberitahumu. Benar juga, Tia baru saja operasi. Dia seharusnya menungguku di rumah. Ayo pergi. Sayang?
Akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk, aku tidak sempat pulang. Apa kamu sudah baikan? Yudi, makanannya sudah siap. Gimana kalau kita makan dulu? Iya. Minggir. Sayang, sayang. Sayang. Bukankah kalian bilang akan merawatnya di rumah? Di mana dia? Mutiasari sudah pergi. Bagus sekali. Yudi, jangan emosi dulu. Bicaralah baik-baik. Aku tanya sama kalian, kenapa semua barangnya hilang? Mutia cuma menjalani operasi kecil, nggak perlu dirawat. Kemarin ibunya telepon, katanya sakit. Dia buru-buru pulang. Katanya dia sudah mengirimmu pesan. Kamu nggak melihatnya? Iya. Sayang, ibuku sakit. Aku pulang merawatnya. Aku akan kembali beberapa waktu lagi. Sinyal di desa kurang bagus, nggak bisa video call. Jangan khawatir. Dulu apapun yang terjadi, dia akan diskusi denganku. Bu, sebenarnya Mutiasari pergi kemana? Mana aku tahu. Saat kami pulang dia sudah hilang. Jangan-jangan di rumah sakit tadi. Memang Mutiasari. Sinta, wanita yang tak bisa hamil itu sudah pergi. Bukankah ini bagus? Hanya saja, Yudi mungkin tak bisa menerimanya. Tenang saja, Bu. Selama waktu ini, aku jamin akan buat Yudi melupakan wanita itu. Mutiasari, karena kau sudah pergi jangan pernah kembali. Anggap saja ini demi anak yang ada di kandunganku. Aku juga akan berusaha sekeras mungkin. Habis mandi nggak keringin rambut, nanti masuk angin. Sayang, kapan kamu kembali? Aku sangat merindukanmu. Pulang kampung. Kenapa Tia cuma bawa barang-barangnya saja? Barang yang kubelikan gak satu pun dibawa. Sayang, kan cuma pulang beberapa hari saja. Kok pakaian musim dingin juga dibawa? Cuma sisa piyama yang kubelikan. Sayang, selama 3 tahun kita menikah, kamu tak pernah lepas cincin kawinmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kamu gak balas, aku akan pergi mencari. Yudi mau mencarinya. Gawat. Bisa ketahuan nanti. Cepat pikirkan solusinya. Balas pesannya. Sebentar. Aku terburu-buru saat pergi, jadi lupa membawanya. Aku sudah bosan sama baju musim dingin itu. Jadi kubuang dan mau beli yang baru. Jangan khawatir. Bisa tahan 1 hari, tahan dulu. Oke, kalau nggak suka buang saja. Kubelikan yang baru. Tia, air. Tia, Yudi Surya menelponku. Tolak saja. Kamu sudah ajukan cerai berhari-hari. Dia baru berpikir mau tanya kabarmu. Pria nggak berperasaan seperti dia, kenapa harus dienakan? Jangan. Hah? Tia? Tia? Bukannya Tia di kampung? Wanda Kiran, kau panggil siapa? Yudi Surya, jangan pura-pura lagi. Sudah berapa lama kamu sekarang baru teringat pada Tia? Kamu gak punya hati? Apa maksudmu? Semua pakaian Tia hilang. Aku berencana belikan dia yang baru. Mau memberinya kejutan. Coba kamu lihat, dia biasanya suka merek apa. Bisa beritahu aku? Yudi Surya, Tia meninggalkan sesuatu untukmu. Kamu gak melihatnya? Apanya? Sudahlah. Lagi pula besok akan ada orang yang memberitahumu. Apa maksudnya? Tia, sepertinya Yudi Surya belum tahu kalau kamu mau menceraikannya dan juga soal keguguran. Kalian pacaran sampai nikah selama 10 tahun.
Dia mencintai dan melindungimu. Aku lihat sendiri semuanya. Apa kamu tega mau cerai? Kamu rela ngalah kasih wanita itu? Dia mencintaiku. Dalam ribuan malam demi dia, aku menanggung sakitnya jarum. Dan gelisah tak bisa tidur karena tak bisa hamil. Dia malah enak-enak diranjang dengan wanita lain. Wanda, aku bukan ngalah. Tapi aku melepaskan diriku sendiri. Rasa dihianati cukup sekali saja. Aku, Mutia Sari, takkan pernah menoleh ke belakang. Takkan pernah memaafkan. Aku gak akan bujuk kamu lagi. Ayo kita bercerai. Cerailah. Sesuai perjanjian perceraian, besok adalah hari pendaftaran cerai. Sandiwara 10 tahun ini sudah waktunya berakhir. Yudi Surya, kuharap besok saat kamu terima surat dari kantor catatan sipil, kamu tak akan menyesali perbuatanmu. Mutia Sari, semua yang kamu miliki sekarang jadi milikku. Termasuk Yudi Surya. Ternyata dia beliin kamu perhiasan sebanyak ini. Apa hebatnya kamu sama Yudi Surya bisa begitu baik padamu? Hanya aku yang paling mencintai Yudi. Hanya aku yang pantas mendapatkan semua ini. Tia. Sayang, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Yudi, Kok malah kamu? Yudi. Sekarang ayah dan ibu belum pulang. Di rumah tinggal kita berdua. Gimana kalau kita... Halo, Dengan Pak Surya, kami dari kantor catatan sipil. Nona Mutia buat janji bercerai hari ini. Kami akan tutup dalam setengah jam lagi. Apa Anda akan datang hari ini? cerai? Perceraian apa? Penipuan zaman sekarang sangat menarik ya. Hubunganku dan istriku baik-baik saja. Mana mungkin bercerai? Mutia Sari mau cerai. Bagus sekali. Pak Yudi, jangan salah paham. Anda bisa memeriksanya. Ini nomor telepon resmi kantor catatan sipil. Atau biarkan Nona Mutia. Pergi. Berani menghamili selingkuhan tapi gak berani datang untuk bercerai? Masih bilang ini penipuan. Menurutku dialah penipu terbesarnya. Seharusnya sudah kuduga. Dia tak akan cerai dengan mudah. Jadi cerai nggak? Jadi, tadi aku sudah menemui pengacara. Karena dia menolak, kita akan bertemu di pengadilan. Yudi, Mutia Sari nggak bisa punya anak. Kalian ceraikan justru bagus. Kita bisa menikah. Aku bisa melahirkan banyak anak untukmu. Yudi, apa aku salah bicara? Ini semua ulahmu kan? Semua perbuatanmu kan? Yudi, kamu salah paham. Bukan aku. Aduh, hati-hati bayinya. Yudi, ngomong baik-baik. Jangan emosi. Kamu yang ambil KTP Tia lalu mendaftarkan perceraian kan? Apa kamu pikir dengan begitu aku akan menceraikannya dan menikahimu? Yudi, tanpa persetujuan kedua belah pihak tak bisa mendaftarkan perceraian. Mutia Sari yang ingin bercerai denganmu. Bohong! Mana mungkin Tia mau cerai? Pasti kamu. Karena kamu juga membuatnya kesal jadi dia pulang ke kampung. Yudi, pelan-pelan, jangan melukai bayinya. Iya. Yudi, lepaskan aku. Yudi, kamu menakuti anak kita. Tia kembali pasti nggak mau melihatmu. Pergi sana. Yudi, aku nggak akan pergi. Yudi, kamu nggak boleh begini padaku. Yudi Surya. Yudi, di luar dingin sekali. Cepat biarkan aku masuk. Baju yang kamu pakai itu milik istriku. Lepaskan. Apa? Lihat dia, ada apa dengan dia? Apa dia diusir? Benar. Dasar pelakor. Yudi, kamu jangan bercanda. Cepat biarkan aku masuk, ya. Ku bilang lepaskan. Jangan marah. Aku lepaskan. Yudi,
Tia suka bersih. Kamu gak pantas sentuh barang-barangnya. Dia suka bersih. Waktu kamu dan aku di atas ranjangnya bersenang-senang, kenapa kamu gak kepikiran kalau dia suka bersih? Kamu pakai mulut yang sudah menciumku lalu pergi menciumnya. Kok kamu gak kepikiran dia suka bersih? Yudi Surya, aku hanya mencintaimu. Kenapa kamu menghina aku seperti ini? Tenang saja. Kesalahan yang kubuat akan kuperbaiki sendiri. Apapun yang pernah kamu sentuh akan kuganti yang baru. Anggap saja kamu tak pernah datang. Tunggu Tia kembali. Kita akan mulai dari awal lagi. Yudi Surya! Yudi Surya, kamu jahat! Masukkan semua pakaian ini ke dalam lemari di kamar tidur. Baik. Ada juga sofa dan meja. Ganti semuanya. Yudi, ngapain ini? Oh ya, ranjang di kamar juga sudah kotor. Buang semua, ganti yang baru. Kenapa bisa kotor? Nak, kamu kenapa? Ibu, sudah seminggu. Tia akan segera kembali. Aku ingin memberinya kejutan. Sebelum dia kembali, semua yang pernah dipakai oleh Sinta, aku ganti semuanya. Mulai dari awal lagi. Ini, Tia, lihatlah. Aku sudah merenovasi rumah kita. Aku akan segera menjemputmu pulang. Ini nada dering ponsel Tia. Kenapa ponselnya ada di kamar kalian? Yudi, dengarkan penjelasanku. Aduh, kenapa nggak matiin suaranya? Lupa. Gawat Gawat, amat lah. cepatlah. Oh, Katakan. Kenapa ponsel Tia ada di tempat kalian? ini, Jadi selama ini kalian yang membalasku. Lalu di mana dia? mana kami tahu. Hari itu kami pulang dari rumah sakit. Kami sama sekali nggak ketemu dengannya. Benar. Hanya di atas meja, kami melihat ponsel ini. Dan juga surat itu. Surat. Ah, Surat apa? Perceraian. Ternyata dia beneran mau bercerai. Nak, selama 3 tahun ini, dia bahkan gak bisa hamil. Cerai ya cerai saja. Lihatlah Sinta ini, dia jauh lebih baik darinya. betul. Meski Sinta mengandung anak perempuan, itu lebih baik daripada nggak bisa punya anak. Iya kan?